wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwana fid din, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan Kitabul Wajiz dan kita masih di tengah-tengah pembahasan Kitabun Nikah. Kita masuk kepada pembahasan yang mungkin sebagian di antara kaum wanita merasa tidak nyaman, karena ini berkaitan dengan masalah hati dan perasaan. Pembahasan itu adalah berkaitan dengan pembagian malam bagi laki-laki yang menikah lebih dari satu. Dan ini harus dibahas karena memang ini mengikuti masalah kitabun nikah. Di dalam perkataan penulis, beliau katakan was-sunnatu idza tazawwajal bikra 'ala thayyibi aqama 'indaha sab'an wa qasama. Sunnahnya apabila seseorang laki-laki menikahi gadis di atas wanita yang sudah ia nikahi, artinya dia poligami dengan gadis. Jadi apabila seorang laki-laki berpoligami dengan seorang gadis, maka dia tinggal bersamanya 7 hari, kemudian baru berbagi. Wa idza tazawwaja thayyib 'alal bikir aqama 'indaha thalathan tsumma qasam. Namun tatkala seorang laki-laki berpoligami dengan janda, ya, maka dia tinggal bersamanya 3 hari, lalu kemudian berbagi. Berbagi apa ini? Berbagi menginapnya, karena yang dihitung adalah menginap. Adapun pagi hari, siang hari, maka ini waktunya laki-laki bekerja, maka tidak dihitung. Yang dihitung itu adalah malam-malamnya, menginapnya di mana. Jadi kesimpulannya, apabila seorang poligami itu menikahi gadis, maka sunnahnya adalah dia tinggal bersama gadis itu 7 hari, kemudian setelah itu dibagi rata, semalam sini semalam sana. Tapi kalau yang nikah kedua ini adalah janda, maka setelah menikah itu dia tinggal bersama janda itu 3 hari, baru kemudian setelahnya dibagi rata, semalam di sini semalam di situ, atau boleh dikatakan sehari di sini sehari di situ. Ikhwana fiddin, azakumullah, ini termasuk salah satu hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW. Ada sedikit perbedaan antara menikahi gadis dengan menikahi janda kalau pernikahan itu sudah yang kedua atau poligami. Apabila seorang laki-laki berpoligami dengan gadis, maka sunnahnya 7 hari tinggal bersamanya, karena gadis yaitu masih belum mengetahui tentang pernikahan, belum pengalaman. Maka 7 hari tinggal bersama suaminya, baru kemudian berbagi. Tapi kalau janda cukup 3 hari. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama, janda itu karena sudah mengetahui pernikahan, karena janda itu mengerti pernikahan, berpengalaman, maka cukup yaitu dengan 3 hari saja. Setelah itu dibagi rata. Ini hukum yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa hal yang dibedakan antara gadis dengan janda dalam pernikahan. Dulu pernah kita sebutkan tentang minta keridhaan
oleh sang wali. Apabila wanita itu janda, maka harus betul-betul nyata-nyata dia setuju dengan kalamnya. Jadi ditawarkan kepada sang janda, kamu mau menikah dengan si fulan? Maka tidak cukup dia tersenyum, tidak cukup dia diam, maka dia harus mengatakan ya atau tidak. Kalau iya dinikahkan, kalau tidak, tidak dinikahkan. Namun kalau gadis, maka walinya menawarkan pernikahan kepada sang gadis, kamu nikah sama si fulan. Lalu kemudian sang gadis ini diam, malu untuk menjawab, maka itu sudah dianggap bahwa ia setuju. Kenapa dia tidak bicara? Karena biasanya wanita yang masih gadis itu malu. Ini perbedaan antara gadis dengan janda dalam masalah pernikahan. Ikhwan fillah azakumullah, sedikit masalah poligami, ya. Ini materi yang menakutkan bagi perempuan. Untung aja gak banyak perempuannya, ya kan? Jadi materi poligami ini sangat ditakuti oleh kaum wanita. Bahkan ada seorang ikhwan yang baru menikah beberapa lama begitu, selalu diwanti-wanti oleh istrinya, jangan sampai mendengar pengajian tentang poligami. Sampai begitu. Namun sebenarnya ikhwan fillah azakumullah, tidak ada hal yang buruk kalau memang Islam itu mengizinkannya. Tidak ada keburukan kalau memang Allah Subhanahu wa taala membolehkannya. Nah, tentang poligami di sini ikhwan fillah azakumullah, tidak ada perselisihan dari kalangan para ulama sekalipun, semuanya dahulu sampai sekarang tidak ada perselisihan akan kebolehannya poligami. Jadi yang sepakat itu kalau kebolehannya. Jadi semua para ulama kalau ditanya boleh nggak poligami, mereka mengatakan pasti boleh. Ya, kalau mereka ulama. Kalau mereka ulama yang sebenarnya tidak ada sama sekali satupun yang mengatakan tidak boleh poligami itu. Semua akan mengatakan boleh. Artinya apa? Kalau mereka tergolong ulama, pasti mengatakan boleh poligami itu. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan haram, tidak boleh, poligami itu tidak adil, poligami itu menyakiti wanita, poligami itu tidak manusiawi dan lain sebagainya, maka ketahuilah dia pasti bukan ulama, pasti sudah, ya. Mungkin orang yang baru belajar, mungkin ibu-ibu, ya, yang main perasaan. Tapi memang kebanyakan wanita itu memang biasanya tidak setuju dengan poligami. Kenapa demikian? Dan sebaliknya kebanyakan laki-laki sangat setuju, ya kan? Perempuan kebanyakan tidak akan setuju poligami, tapi kebanyakan laki-laki pasti setuju. Kenapa kira-kira? Apa yang membedakan kira-kira? Yang membedakan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan wanita itu biasanya mengandalkan perasaan. Ya. Biasanya wanita itu mengedepankan perasaan. Sehingga apa? Sehingga semuanya pakai perasaan. Belum diapa-apain, perasaannya main. Sehingga apa? Sehingga akhirnya menolak. Kemudian kalau laki-laki biasa mengandalkan atau mengedepankan akal, ya, mikirnya logis. Sehingga apa? Sehingga rata-rata laki-laki setuju. Kemudian tambah lagi, kenapa sih banyak wanita yang menolak poligami? Itu karena memang keyakinan-keyakinan yang dicampur dengan keyakinan orang-orang liberal. Mereka memang menghembuskan keyakinan yang rusak pada masalah poligami ini. Mereka mengatakan ini tidak adil, ya. Laki perempuan harus sama. Kalau kalau perempuan punya suami satu, mestinya laki-laki juga istrinya satu. Padahal kalau dalam Islam persamaan hak wanita dengan laki-laki itu memang ada, tetapi tidak semua hal. Ya. Kalau mereka mengatakan laki perempuan harus sama semuanya, gampang jawabnya. Mereka penggemar emansipasi wanita, transgender. Mereka mengatakan laki perempuan harus sama rata semuanya dalam segala hal. Sampaikan kepada mereka,
Kenapa laki-laki tidak bisa hamil? Kenapa laki-laki tidak bisa melahirkan? Kenapa laki-laki tidak bisa menyusui? Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan antara laki dengan perempuan. Ya. Maka di sini ada hukum yang berbeda. Termasuk diantaranya adalah masalah laki-laki boleh menikah lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh menikah lebih dari satu dalam satu waktu maksudnya. Dan wanita tidak akan mampu, yaitu menikah lebih dari satu orang laki-laki. Belum lagi nanti kerusakan nasab. Ketika menikah lebih daripada satu, nasabnya hancur. Karena apa? Karena nasab itu dinisbatkan, dikembalikan kepada sang ayah, bukan kepada sang ibu. Nah, kalau seandainya punya dua suami, binnya siapa? Ya, bin fulan wa fulan gitu. Nggak bisa. Ya, tapi kalau seorang laki-laki punya 2 istri, 3, 4 istri, maka tetap binnya kepada sang ayah, sang bapak. Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fid din azakumullah. Yang harus kita tekankan pada diri kita masing-masing, terutama kaum wanita, berbicara masalah poligami ini tidak boleh dengan mendahulukan perasaan, tapi kita harus mendahulukan iman dahulu. Kalau diteliti hikmahnya luar biasa. Kita ambil sebuah contoh misalnya, di suatu tempat yang mana laki-laki jumlahnya semakin sedikit dibandingkan perempuan. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah nunggu kiamat. Kalau nunggu kiamat nanti ujung-ujungnya perempuan 50, satu laki-laki. Itu nanti menjelang kiamat. Tetapi sekarang sudah mulai jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Dan ini terjadi sekarang, itu perbandingannya 1:3 seperti di Palestina, di Suriah. Karena apa? Karena kaum laki-laki mereka mudah untuk meninggal dunia karena situasi perang. Kaum laki-laki di Palestina misalnya keluar rumah tidak merasa aman. Sehingga apa? Sehingga mereka laki-laki itu kalau mau keluar rumah pamitan dengan istrinya. Wah istriku, nanti kalau aku meninggal maka demikian dan demikian ya. Begitu. Di Suriah juga demikian. Oleh karena itu di sana rata-rata kaum wanita di Palestina itu rela dipoligami. Kenapa demikian kondisi? Menuntut demikian. Karena kalau tidak, maka banyak wanita-wanita yang akhirnya tidak bersuami, terbengkalai, tidak ada yang menafkahi, dan beberapa macam kerusakan seperti terbengkalainya anak dan seterusnya. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Maka sekali lagi para ulama sepakat kalau ditanya poligami itu boleh atau enggak, maka jawabannya semua para ulama mengatakan boleh. Cuman para ulama berbeda pendapat apakah ini sunnah atau bukan sunnah. Ini yang beda. Ya. Jadi kalau masalah bolehnya semua sepakat. Bahkan poligami ini adalah hal yang dilakukan sebelum Islam. Buktinya tatkala Islam di bawah Nabi SAW, kemudian ketentuan menikah itu maksimal 4, maka ada sahabat-sahabat Nabi yang punya istri 10. Ada yang punya 6. Maka Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk melepaskan yang lebih dari 4. Yang kelima, keenam, ketujuh dan lebihnya dilepaskan, diceraikan. Yang dipegang hanya 4 saja. Kenapa demikian? Karena memang ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, "Loh, kenapa Nabi kok lebih dari 4?" Sampai pernah dalam hidupnya mengumpulkan 9 orang. Ya. Apa jawabnya kira-kira? Jawabnya adalah berbeda antara Nabi dengan orang biasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi menjadi Nabi itu karena orang istimewa? Betul nggak kira-kira? Betul. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang istimewa untuk Nabi Muhammad. Bukankah Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa beliau diberikan kekuatan sama dengan 30 kaum laki-laki? Ya. Maka kalau seorang diberikan kelebihan oleh Allah kekuatan 30 kaum laki-laki, bisa jadi boleh. Cuman masalahnya dia belum menjadi nabi, tidak bisa. Ya, cuman konsekuensinya ikhwan, jangan kemudian melihat oh enak ya dikasih kekuatan lebih 30 laki-laki.
Ya, bisa bekerja lebih kuat lagi, misalnya bisa menikah lebih dari 4 misalnya. Bukan demikian. Karena konsekuensinya kekuatan yang lebih itu Allah pun menguji dengan penyakit yang lebih berat. Nabi Muhammad kalau sedang sakit, maka sakitnya itu lebih parah 2 kali lipat dibandingkan manusia biasa. Ya. Dalam hadis Bukhari disebutkan oleh Ibnu Abbas, yu'aku kama yu'aku rajulan. Nabi Muhammad itu kalau sedang demam, demamnya 2 kali lipat orang biasa. Kita kalau demam berapa derajat Celcius kita ini? Kalau demam 30, 38, 39 sudah dianggap demam. Kalikan 2, berapa itu sudah? Hampir 80 derajat Celcius. Itu Rasulullah SAW. Jadi ada konsekuensinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tentang sunnah atau bukan sunnah, artinya mubah, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau sunnah itu termasuk petunjuk Nabi, ya itu sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Tapi apakah itu anjuran? Inilah terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan poligami itu adalah sunnah, artinya dianjurkan. Ya. Sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau menyebutkan ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 3. Ini semua kita tahu, kamu laki-laki terutama banyak yang hafal, ya kan? Apa itu? Allah mengatakan fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ya. Apabila kamu khawatir tidak bisa adil pada anak-anak yatimmu yang kau nikahi, maka nikahilah wanita-wanita yang baik 2, 3, dan 4. Kelanjutannya ini banyak yang nggak hafal. Kalau yang ini hafal banyak, paling tidak artinya sudah hafal, ya kan? Tapi kelanjutannya banyak sekali yang nggak hafal. Apa itu kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tetapi kalau kalian takut tidak bisa adil, maka 1 itu lebih baik. Atau kalau enggak, maka ambil saja budakmu kemudian dinikahi. Itu lebih baik daripada memaksakan diri poligami kemudian tidak adil. Ikhwanna fiddin azakumullah. Perlu diketahui bersama bahwa dalam pembahasan poligami ini adalah tidak boleh kita ini membahas hanya enak-enaknya saja, ya. Karena Nabi SAW tidak pernah membahas poligami itu dari sisi enak-enaknya saja, tidak pernah. Tapi justru Rasulullah SAW banyak memperingatkan orang-orang yang poligami kemudian tidak bisa adil tapi nekat, maka akan diancam, kata Rasulullah SAW, ja'a yaumul qiyamati wa shiqquhu ma'il. Akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat sementara badannya miring sebelah. Antum tahu lihat orang yang stroke sebelah itu bagaimana di dunia? Kira-kira enak nggak ngelihatnya? Nggak enak. Itu tidak dilihat banyak orang. Dia bisa tinggal di rumah, tidak kelihatan orang. Ini nanti di hari kiamat semua orang melihat. Ternyata apa? Ternyata orang ini selama poligami tidak adil. Buktinya badannya miring seperti itu. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang bohong, yang kadang-kadang kemudian melebihkan salah satunya, yang kadang-kadang memberikan hadiah yang kepada yang satu yang lain tidak, yang kadang-kadang hanya suka datang kepada yang muda, yang tua ditinggalkan. Ini semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin azakumullah. Itulah pendapat yang pertama, yaitu poligami hukumnya sunnah. Sementara pendapat yang lain mengatakan mubah. Artinya mubah itu adalah boleh-boleh saja. Artinya juga tidak dianjurkan. Berarti apa? Berarti hukum asalnya 1, kalau mau lebih silahkan. Kalau yang pertama tadi hukum asalnya lebih dari 1, kalau nggak mampu 1 saja. Paham nggak bedanya? Jadi pendapat yang pertama mengatakan hukum asalnya poligami. Kalau nggak bisa 1 saja cukup. Pendapat yang kedua hukum asalnya 1 saja. Kalau butuh lebih silakan berangkat.
Ini perbedaan. Ikhwana fiddin azakumullah. Kalau kita melihat dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah itu sering menganjurkan poligami atau menganjurkan nikah. Beda loh. Rasulullah menganjurkan nikah atau menganjurkan poligami? Menganjurkan nikah. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu, punya kemampuan untuk menikah, maka segeralah menikah. Di sini ada anjuran menikah, bukan ta'adud, bukan poligami. Apa artinya di sini? Yang ditekankan oleh Nabi SAW menikah. Adapun nambah kedua, ketiga, keempat, itu beda-beda orang dalam kondisinya. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, ada perkataan yang disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu seperti Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, ayat tadi nassun fi ibahatihi falir rajuli fi syariatil Islam an yatazawwaja wahidatan aw ithnataini aw thalatan aw arba'an. Ayat tadi yaitu nas tentang kebolehan, bukan kesunahan. Kata Syekh Shalih, kebolehan untuk laki-laki dalam Islam ini menikah, 1 boleh, 2 boleh, 3, 4 pun juga boleh. Bi an yakuna lahu fi waqtin wahidin, dalam satu waktu, dengan angka ini, jumlah ini, minaz zaujat, dari isi-isinya, wala yajuzu ziyadah, dan tidak boleh lebih, dan seterusnya. Intinya ikhwan fillah azakumullah, kita mengetahui bahwa poligami ini adalah memang ada dalam Islam. Sebelum Islam ada, lalu Islam mengatur. Ada batasannya, ya. Kemudian untuk prakteknya masing-masing melihat kondisinya. Karena tidak semua para sahabat Nabi itu poligami. Ada yang poligami, ada yang tidak. Dan tidak boleh yang poligami mencela yang tidak poligami, atau kemudian yang tidak poligami mengejek yang poligami. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini hampir sama dengan hukumnya orang yang musafir, berpuasa atau enggak berpuasa. Mana yang lebih afdol? Ya, bebas, silahkan pilih mana yang lebih layak. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, diceritakan oleh para sahabat Nabi, kami musafir bersama Rasulullah ketika puasa Ramadan. Faminna sha'im wa minna muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, ada yang tidak. Falam ya'ibis sha'imu 'alal muftir wal muftir 'alas sha'im. Yang puasa tidak menyalahkan yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak menyalahkan yang puasa. Begitu. Dalam masalah ini juga demikian. Jadi tidak boleh kemudian kita mencela yang poligami, mencela yang tidak poligami, dibilang penakut, dibilang tidak laki-laki, padahal laki-laki dia, ya, dibilang pengecut, dibilang apa, takut istri, ya, macam-macam. Itu namanya mengejek, mencela, tidak boleh. Yang tidak poligami pun juga tidak boleh kemudian mencela. Cuman ikhwan fillah ada satu peringatan yang disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwa kalau kita ingin poligami, yaitu persiapkan segala halnya. Karena dalam menikah pertama saja itu harus punya kemampuan. Kan tadi hadisnya, al-ba'a man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu, punya kemampuan untuk menikah. Kemampuan untuk menikah itu apa? Apa kira-kira? Yang jelas bukan nekat, ya. Kemampuan untuk menikah itu pertama fisik yang cukup. Ya, karena diantara tujuan menikah itu punya anak, kan gitu. Taib, fisik yang memadai, ya. Ini menikah biasa ini. Kemudian yang kedua, tentu saja karena menikah, apalagi zaman sekarang, itu butuh biaya, betul nggak? Butuh nafkah. Setelah menikah kemudian tidak jalan di hutan kemudian nyari buruan, tidak. Tetapi apa? Tetapi dia tinggal di rumah, memberi nafkah. Paling tidak dia punya biaya untuk menikah dan memberi nafkah. Termasuk nafkah pertama kali adalah mahar. Ada enggak? Ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting, tidak ada kekhawatiran untuk tidak adil. Artinya dia betul-betul yakin, bukan coba-coba, yakin bisa berlaku adil. Itu kalau yaitu poligami. Ya.
Tapi kalau dia menikah pertama kali, tidak ada ini syarat ini. Yang penting dia punya kemampuan fisik, kemampuan finansial, kemudian hatinya mantap, sudah menikah. Tidak harus kaya, tidak harus kaya. Tapi yang penting bisa untuk menikah, ada biaya. Paling tidak untuk membayar mahar, untuk membuat walimahan, bahkan kadang-kadang dibantu pihak keluarga perempuan, tidak ada masalah. Yang penting kelanjutannya tanggung jawab, kan gitu. Percuma saja kalau acaranya besar-besaran kemudian setelahnya tidak tanggung jawab. Ini bukan muasyarah bil ma'ruf. Jadi ikhwan fillah azakumullah, demikian pula dalam poligami seorang itu harus mempersiapkan yaitu kemampuan fisik dan finansial. Yang ketiga adalah adil, yakin dia bisa adil. Kalau tidak yakin jangan sekali-kali mencoba. Kenapa demikian? Ancamannya berat di hari kiamat kelak. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, juga disebutkan oleh para ulama bahwa kalau ingin melakukan sunnah ini, kalau dianggap sunnah ya, tapi kalau dianggap mubah ya perkara yang halal. Kalau ingin melakukan sunnah demikian, maka jangan sampai kemudian sembunyi-sembunyi. Ya, itu awal masalah dari sembunyi-sembunyi ketika poligami. Sampai kapan sembunyi? Sampai kapan kira-kira? Lama-lama akan terbongkar, ketahuan juga. Selama antum menikahi poligami yang kedua ini manusia perempuan di dunia, ya, itu lama-lama pasti kebongkar. Kecuali kalau antum menikahi wanita di planet Pluto sana, mungkin tidak ketahuan, ya kan? Tapi kalau antum selama menikahi wanita di dunia, maka suatu saat akan kebongkar. Dan ketika sebelum terbongkar, konsekuensinya pasti laki-laki itu berbohong sampai ketahuan. Kemudian nanti masalah lagi ketika ketahuan, kuat nggak dengan persisian. Yang sering kita jumpai ketika tidak ketahuan bohong, lalu ketika ketahuan bongkar pernikahannya, buyar. Ya seperti itu ya. Ini ada, sering kita jumpai demikian. Ini kenapa demikian? Karena poligami yang dilakukan tidak sehat. Ya, yang sehat itu biasa, buat istri itu rela. Bagaimana supaya rela? Jadi sampaikan apa alasannya, menikah lagi itu apa alasannya, sampai wanita ini menerima secara logis alasannya. Oh iya, daripada berzina mending poligami, ambil jalan yang mending, insya Allah terima gitu loh. Tapi kalau dalam urusan fisik saja lemah, pantas saja istrinya nggak mengizinkan. Istrinya tahu, oh kamu ini lemah, tidak mungkin bisa kalau dua, sama saya saja nggak mampu, apalagi dengan dua. Ini gaya saja ini biasanya. Makanya banyak istri yang menolak. Tapi lihatlah bagaimana mereka-mereka yang praktisi poligami yang berhasil, yang sukses, yang terang-terangan, transparan, tidak sembunyi-sembunyi, tidak ada kebohongan. Alhamdulillah lancar. Ya, diridhoi oleh istrinya. Memang minta izin kepada istri yang pertama tidak harus, tetapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ada yang mengatakan kalau kita tidak sembunyi, ya, maka mudorotnya lebih besar daripada ketika sembunyi. Cuman kita katakan kalau engkau sembunyi pasti akan bohong. Ya, sampai kebongkar. Berapa lama engkau sembunyi, itulah kebohonganmu. Karena apa? Karena ketika misalnya dia pergi ke rumah istri yang kedua, ditanya oleh istrinya yang pertama, mau kemana mas? Kerja. Lembur. Orang pahamnya kerja lembur ya kerja di kantor dan semisalnya. Tapi ternyata apa? Ke rumah istri mudah bohong lagi, ya kan? Kemudian ketika datang bawa oleh-oleh, oleh-olehnya bagus, berapa belinya? Berapa belanja tadi? Belanja sekian, padahal double belanjanya, ngomongnya cuma sekian. Terus dia berbohong, akhirnya apa? Ketahuan, akhirnya menjadi masalah lagi. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kami nasihatkan bahwa untuk poligami itu perlu transparan supaya tidak jadi masalah ke berikutnya. Orang menikah itu bukan kemudian pasti selesai masalah. Justru orang menikah itu pasti akan mendapati kendala. Sebagaimana seorang menikah pertama kali pasti akan ada ujian kehidupan. Ya, kita yang menikah baru pertama sekian tahun itu kalau kita hitung masalah 1, 2, 3 tidak ada habis. Kadang-kadang masalah dengan mertua, kadang-kadang masalah dengan ipar, kadang-kadang masalah dengan rezekinya, kadang-kadang masalah dengan anak, kadang-kadang masalah dengan tetangga, tidak selesai. Jadi orang berpoligami itu bukan berarti kemudian pasti habis selesai masalah.
Jadi dia pasti akan mendapati masalah. Makanya para ulama mengatakan dalam poligami itu jangan dipikirkan yang enaknya saja, pikirkan ada tanggung jawab. Kalau engkau punya istri satu saja tanggung jawabnya demikian besar, maka punya istri kedua juga demikian besar. Kalau engkau punya anak satu saja tanggung jawabnya besar, maka engkau punya anak dari yang lainnya pun juga tanggung jawabnya sama. Nanti akan ada nafkah, akan ada kewajiban, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajari mereka kebaikan, Al-Quran dan seterusnya. Besar. Yang siap, bismillah. Yang belum, bertahan. Atau kalau memang dia hawa nafsunya tinggi misalnya untuk berpoligami tapi belum sanggup, ada solusi apa? Puasa. Rasulullah mengatakan fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Hendaklah dia berpuasa karena itu tameng bagi dirinya. Kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah. Enggak usah jauh-jauh tentang poligami ya. Taib. Yang penting kita yakini bahwa ini boleh dalam Islam. Itu saja cukup dulu. Jangan sampai mengingkari. Karena ibu-ibu banyak ketika mendengar poligami, auzubillah. Loh, auzubillah dari apa? Enggak boleh. Ya. Paling tidak mengatakan, oh ya memang dalam Islam boleh. Cuman kadang-kadang yang mempraktekkan kurang benar. Cuman yang mempraktekkan kadang-kadang zalim. Cuman kadang-kadang orang itu tidak mau tahu tentang urusan perempuan. Maunya enaknya saja. Ada seperti itu. Ya. Jadi kalau wanita itu diberi pengertian yang baik, insya Allah menerima. Yang aneh itu, yang aneh kita jumpai yang aneh sekarang ini, perempuan ini tidak mau diduakan, betul ya? Yang aneh. Cuman kalau jadi istri kedua mau. Ini aneh. Paham nggak? Jadi perempuan-perempuan atau gadis-gadis sekarang ini, dia rame-rame mengatakan kepada sesama mereka, mengatakan naudzubillah, saya tidak mau poligami, saya maunya cinta sejati sampai mati satu orang, begitu. Tidak mau dipoligami, saya inginnya satu sampai mati. Tapi giliran dia dipoligami, dia dijadikan istri yang kedua, mau. Itu kenyataan. Dan ini termasuk aneh. Dan ini termasuk sifat egois dari kaum wanita. Tidak boleh seperti itu. Jadi paling tidak kita meyakini bahwa poligami itu termasuk dibenarkan dalam Islam kalau memang caranya benar, alasannya benar. Ya, makanya kalau ingin mendapatkan ridho istri, buat istri itu percaya dan mendapatkan alasan yang logis. Ya, kenapa engkau mau poligami? Ya, saya tidak bisa cukup dengan satu orang. Kalau saya tidak menikah lagi, saya berzina. Bagaimana menurutmu? Ya, itu alasan yang biologis. Atau misalnya seorang istri misalnya menikah kemudian sakit dan tidak mampu melayani suaminya, maka suami berhak untuk menikah. Berikan alasan kepada sang istri, bagaimana ini saya tidak bisa melakukan hubungan karena engkau sakit, gimana ini, masa saya berzina, maka insya Allah dia akan mengizinkan. Atau alasan-alasan yang lainnya. Boleh nggak alasan menolong? Banyak teman-teman kita ini yang alasannya menolong janda. Ya, cuman masalahnya dia maunya janda yang tidak punya anak. Nah, ini kan repot. Kalau mau menolong, satu, banyak janda-janda yang anak yatimnya juga banyak. Ya, itu dulu mestinya. Yang kedua, kalau niatnya menolong tidak harus dinikahi. Sudah dikafil saja. Yaitu dia apa? Ditanggung biayanya janda dan anaknya, itu pun juga sudah menolong. Tidak harus dinikahi. Kalau menikahi pun kalau dia mampu tidak ada masalah. Cuman kalau dengan alasan menolong saja, kadang-kadang menolong tetapi dia sendiri tidak adil. Istri yang pertama kemudian tidak diberi nafkah dengan baik, maka ini pun juga termasuk hal-hal yang perlu diluruskan dalam masalah ini. Ikhwana fiddin azab. Kadang-kadang ikhwan, seorang laki-laki terfitnah dengan wanita karena memang Nabi mengatakan, aku tinggalkan fitnah yang paling besar buat laki-laki tidak lain adalah kaum wanita. Jadi laki-laki itu terfitnah dengan melihat wanita, dan laki-laki itu terpesona ketika wanita itu belum dinikahi. Itu memang perangkap setan demikian. Karena wanita kalau keluar rumah itu dihiasi oleh setan. Orang melihatnya merasa kagum, ya, sehingga pengennya menikahi. Setelah nikah biasa, dan itu lumrah seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan solusi bagi seorang laki-laki yang ketika di jalan di luar rumah melihat perempuan dan dia merasa kagum dan dia ingin berhasrat kepada dia, pulang maka kumpuli istrimu.
Itu ada keterangan dalam hadis. Karena apa? Karena yang ada pada perempuan yang itu ada pada istrimu juga. Selesai. Setelah itu tidak ada kepingin lagi gitu loh. Jadi ternyata subhanallah, kadang-kadang wanita itu dibuat indah di mata laki-laki itu karena apa? Karena syahwat. Setelah syahwat hilang, tidak ada keinginan untuk mendapatkan wanita tersebut. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi kesimpulannya, poligami termasuk hal yang dibolehkan dalam Islam dan itu sepakat para ulama, tidak ada yang mengingkarinya. Cuman untuk melaksanakannya harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak, maka biasanya gagal dalam poligami. Bahkan ada sebagian bapak-bapak yang tadinya semangat poligami, ya, setelah poligami malah kurus kering, disiksa sama dua istrinya. Nah, pagi minta ini minta itu, habis pusing tiap hari. Ada seperti itu, tapi juga ada yang berhasil, masya Allah, makmur gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus betul-betul memenuhi persyaratannya dahulu, baru kemudian melangkah. Kalau tidak, maka jangan coba-coba, karena menikah itu bukan coba-coba. Menikah itu serius. Menikah itu ada saksi, ada wali dan seterusnya. Kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah. Wa yajibu alaihi an yuhsina isyrataha. Wajib bagi seorang laki-laki untuk melakukan kebaikan dalam muasyarah pergaulannya dengan istrinya, wa yusayyiruha fima ahallallahu laha, dan bekerja sama dengan istrinya terhadap apa saja yang dihalalkan oleh Allah, la siyama idza kanat haditsatus sin, lebih-lebih lagi kalau istrinya itu masih sangat muda. Ada laki-laki menikahi wanita, wanitanya baru umur 15 tahun. Nah, ini harus banyak-banyak sabar laki-lakinya. Kenapa demikian? Karena perempuan umur sekian masih apa? Masih apa kira-kira? Manja, ya, bahasa kita mbok-mboken, ya kan? Masih suka tidur sama ibunya kadang-kadang. Ya, maka laki-laki harus mengerti. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih punya mainan boneka. Coba lihat. Aisyah, karena memang masih kecil saat itu, umur 9 tahun itu masih punya mainan boneka. Dan mainan bonekanya itu bentuknya apa? Bentuknya makhluk bernyawa. Dan Nabi SAW memberikan rukhsah keringanan kalau memang itu untuk anak-anak boneka ini. Ya, bayangkan Rasulullah banyak bersabar ketika menghadapi istrinya yang masih sangat muda. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dan juga perempuan yang masih muda itu biasa memang hal-hal yang sifatnya itu manja. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu sampai lama sekali menonton orang-orang Habasyah main senjata, dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya, malah ditemani oleh Rasulullah SAW sampai puas, ya, sampai puas, ya. Dalam kisah di riwayat Bukhari demikian, karena memang masih kecil, masih muda. Taib. Wa fi dzalika ahaditsu, dalam masalah muasyarah bil ma'ruf ada banyak hadis. Apa itu diantaranya? Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Dalam hal ini istri. Kalau masih istri saja, kalau anak-anaknya berarti keluarganya. Jadi laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik kepada keluarganya dulu. Dan sayalah manusia yang terbaik kepada keluargaku. Jadi ikhwan fillah azakumullah, patokan laki-laki baik itu ketika baik kepada istrinya lebih dulu. Ya, bukan baik kepada tetangga dulu. Bukan baik kepada pegawainya dulu. Bukan baik kepada rekan bisnisnya dulu. Tetapi paling baik kepada istrinya terlebih dahulu. Itulah patokan suami yang baik. Ya, makanya kalau ingin tahu suami itu baik atau enggak, maka tanya kepada istrinya. Maka biasanya akan ketahuan baik atau tidak di dalam rumahnya. Kalau kita tanya kepada kawan-kawannya, bisa palsu. Tapi kalau dengan istrinya sehari semalam 24 jam di rumah, di kamar, di ruang tamu, di ruang depan, bagaimana istirahat, semua bersama istrinya, maka istri pasti tahu kondisi sebenarnya. Ya, kalau kita bertemu paling sejam 2 jam saja,
Di antara kita ini sama teman kita sama-sama gini bisa berpura-pura, bisa bertahan menjadi orang baik selama sejam, bisa. Saya di sini duduk di sini bisa berpura-pura baik, cuman sejam, sejam setengah, berpura-pura baik. Tapi ketika di rumah bersama istri kebongkar semuanya, akhlak yang buruk ketahuan, apakah lisannya lembut atau tidak ketahuan, ya, sampai apakah dia ini mengamalkan sunnah atau tidak, yang tahu adalah istrinya. Ya, saya tidak tahu antum sekalian di sini kalau minum duduk atau berdiri, ya kan? Tapi istri antum tahu kebiasaan minum ini ngikuti sunnah atau tidak. Oh ternyata istrinya mengatakan, oh ternyata suami saya itu tidak terlalu perhatian kepada sunnah Rasul. Ketahuan, istri yang tahu. Tapi kalau kita tidak mengetahui, sholat di masjid kadang-kadang dibuat-buat, ya, tapi di rumahnya istrinya mengatakan, oh suami saya tidak pernah qiyamul lail, oh suami saya jarang-jarang salat sunnah, ya, oh suami saya malas bantu saya. Itu yang tahu adalah istrinya. Oleh karena itu patokan suami yang baik adalah ketika dia berbuat baik kepada istrinya terlebih dahulu. Kalau dia berbuat baik kepada istrinya, insya Allah kepada orang lain juga ngikut. Tapi kalau orang itu baik kepada orang lain, belum tentu dia baik kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita ini laki-laki, ucapan kita ini kadang-kadang kasar kepada istri. Ya, misal kita pulang ke rumah, kemudian makan dimasakkan telat, nunggu lama, kemudian keluar kata-kata, ini gimana ini makanan tidak siap-siap. Ngapain aja di rumah seharian, tidak ada kerjaan, lisannya jelek, ya. Tapi ketika ke warung, nunggu 1 jam dimasakkan, kemudian pegawai mengatakan maaf pak terlambat, oh tidak apa-apa, gitu. Sambil lembut ucapannya demikian. Nah seperti ini kebalik. Mestinya kalau di warung kita punya hak menuntut segera, karena kita beli. Tapi kalau di rumah, istri mungkin sibuk, istri mungkin mencuci pakaian, ngepel, ngurusi anak, tidak ada selesainya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sebaik-baik suami adalah manusia atau orang yang terbaik untuk istrinya dahulu, baru kemudian kepada orang lain. Demikian pula kepada anak. Ya, anak kita minta ini minta itu, segera dikasih kalau mampu. Kecuali kalau tidak mampu, maka bisa bertahan atau dipending dulu. Jangan kepada anak orang lain dibelikan loyal, tapi kepada anak sendiri tidak demikian. Kita skor untuk adzan, sudah adzan? Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di belakang 2 kresek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
Kita lanjutkan sedikit. Hadis yang berikutnya, wa qauluhu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Ini sama dengan yang sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlak mereka, dan yang paling bagus mereka adalah yang paling bagus terhadap istrinya. Ini sama, patokan orang itu bagus atau tidak, laki-laki itu baik atau tidak, ketika dia berakhlakul karimah kepada istrinya terlebih dahulu. Kata-katanya lembut, tidak kasar, kemudian janjinya ditepati, ya, tidak suka bohong, kemudian memberi nafkah yang layak, tidak pelit, ya, tidak suka memukul, kemudian dia taat kepada Allah, mengajak istrinya taat kepada Allah, membantu istrinya dalam kebutuhan dan pekerjaan di rumahnya, maka ini adalah laki-laki yang terbaik. Jadi jangan mentang-mentang laki-laki kemudian tidak mau menyentuh dan membantu pekerjaan istri, ya. Karena ada sebagian di antara kita itu laki-laki kalau suruh gendong anaknya merasa hilang gantengnya. Jangan. Justru Rasulullah SAW kadang-kadang mengerjakan pekerjaan rumah istrinya, menjahit baju yang koyak sendiri kadang, kemudian membenahi sandalnya yang putus, ya, itu biasa dikerjakan Nabi sendiri. Kalau sekarang itu mungkin kita apa kira-kira? Ya, kalau pakaian mungkin tidak dijahit lagi sudah, kalau rusak buang sekarang. Apa kira-kira sekarang yang perlu dibantu? Apa laki-laki? Apa? Nyuci, mungkin setrika kalau memang nggak ada yang bantu, atau ngepel kadang-kadang, atau mungkin nyuapi anak kadang-kadang tidak ada masalah, nggak kurang ganteng kita, ya, karena semua laki-laki ganteng insya Allah, dan tidak akan berkurang gitu loh. Ada sebagian laki-laki itu menggendong anaknya tidak mau lama-lama, ya, karena merasa dia laki-laki. Laki-laki tidak pantas. Pantas saja ketika ini dibutuhkan, ya. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, wa qauluhu, hadis Nabi yang lainnya, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Ini sudah sering kita sebutkan dulu, atau pernah, bukan sering ya, pernah kita sampaikan hadis ini ketika membahas tentang wasiat Nabi untuk memperlakukan kaum wanita dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ada hadis ini, yaitu kata Nabi SAW, jangan sekali-kali seorang laki-laki itu membenci pasangannya gara-gara satu perangai yang buruk. Kalau dia mendapati satu perangai yang buruk, maka pasti ada perangai yang lain yang dia ridhoi, ya, pasti. Maka ikhwan fillah azakumullah, Imam Nawawi mengatakan dalam hadis ini, beliau mengatakan selayaknya jangan sampai laki-laki itu membenci istrinya kalau mendapati satu kekurangan. Jangan dibenci. Kenapa demikian? Karena ketika dia mendapati kekurangan istrinya, pasti dia mendapati kelebihan yang pasti dia suka. Pasti. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menutup mata terhadap kekurangan istri, ya. Jangan, sudah, abaikan kekurangan istri. Kenapa demikian? Yang dilihat adalah kelebihan untuk menutupi kekurangan istri. Makanya para ulama mengatakan inilah rahasia keharmonisan rumah tangga suami istri langgeng sampai mati. Caranya bagaimana? Dalam mengatasi atau melihat kekurangan kelebihan, kekurangan merem kita ini. Tapi yang kita lihat kelebihan. Ya. Ini resepnya Nabi SAW. Karena apa? Karena kalau kita lihat kekurangan, memang manusia tempatnya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Ya. Dulu kita ceritakan ada santri datang kemudian minta dicarikan akhwat jodoh, permintaannya luar biasa, yang sempurna. Ya meskipun tidak ngomong sempurna, dia mengatakan yang umurnya sekian, dia nyebutkan 20 maksimal, kemudian orangnya putih, cantik, tingginya minimal 170. Dia mengatakan demikian.
kemudian pintar, kalau bisa hafalannya sekian juz, sempurna semua ada pada dia. Kemudian kalau bisa anaknya orang kaya, ya, keluarganya baik-baik, lah kita katakan engkau tidak akan dapatkan yang sempurna seperti ini. Allah alam sekarang sudah dapat atau belum. Jadi seperti ini. Kenapa demikian? Karena manusia itu mesti ada kekurangannya, ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, supaya kita ini harmonis dalam berumah tangga, maka jangan melihat kepada kekurangan, tapi tutupi kekurangan dengan sifat kelebihan pasangan kita. Demikian pula perempuan, ini bukan juga laki-laki saja ya. Perempuan kalau melihat suaminya kurang, banyak sekali kekurangan. Yang kasar lah, apalagi kekurangan suami. Nah, yang miskin lah. Nah, banyak sekali kalau dicari kekurangannya numpuk. Tapi kalau ada kekurangan segera tutupi dengan kelebihan. Ya, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kalau seandainya seorang istri itu syarisah itu kasar. Ya, misalnya apa namanya? Kalau apa-apa itu kasar. Kalau setrika kadang-kadang nggak rapi gitu loh. Ya, kalau bersih-bersih tidak bersih. Ya. Kalau ngomong juga kadang-kadang kasar, maka kata Imam Nawawi, lakinnaha dayyinah. Ya, kalau seandainya istrimu kasar, tapi kan dia bagus agamanya, masya Allah, alhamdulillah. Jadi yang lebih dibutuhkan agamanya daripada pandainya dia masak, nyuci dan semisalnya. Kemudian, atau kalau tidak demikian, alhamdulillah, parasnya bagus. Ini kelebihan. Ya, atau kalau tidak demikian maka dia afifah, menjaga kehormatannya, lebih baik daripada yang mengumbar auratnya. Masih ada sifat baiknya. Atau rafiqah bihi au auladihi, atau ternyata dia penyayang anaknya. Luar biasa ini. Jadi ada seorang perempuan itu mungkin dalam tutur katanya agak kasar, tapi lembut kepada anak. Ada perempuan itu mungkin tidak bisa bekerja dengan baik, masak gosong terus. Ya jangan terus ya. Kadang sering gosong, tapi subhanallah hafal Quran. Ya kan? Ini kan kelebihan. Ada perempuan itu misalnya tidak bisa gosok atau tidak bisa menyetrika. Ya. Tapi masaknya luar biasa kayak warung sudah. Masya Allah ini. Gitu loh. Jadi setiap ada kekurangan maka tutupi dengan kelebihannya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan manusia itu ada 3 kelompok dalam melihat pasangannya. Dan itu nanti berpengaruh dengan keharmonisan. Kelompok yang pertama adalah orang yang selalu melihat kepada kekurangan pasangan. Ini bahaya ini. Ada seorang selalu melihat kekurangannya, diteliti, ditulis. Oh ini suaminya nggak pandai, tulis. Suaminya kurang romantis, tulis. Suaminya gajinya cuma sekian, tulis. Suaminya apalagi misalnya. Ya, tidak pernah belikan bunga, tulis. Demikian terus kekurangannya, dilihat terus. Oh kekurangannya kok tambah banyak. Maka seperti ini pernikahannya di ujung tanduk, sangat-sangat rentan perceraian. Suami pun juga demikian, melihat kekurangan istri. Ya, yang inilah, yang itulah terus dikumpulkan. Ada seorang ikhwan ingin poligami gara-gara apa? Gara-gara istrinya gemuk. Ada seperti itu. Cerita kepada kita bahwasanya dia pengen poligami karena istrinya gemuk. Kita sampaikan, lah yang bikin gemuk itu siapa? Gitu loh. Yang kamu sendiri yang bikin gemuk kan gitu. Dan gemuk itu tidak tercela. Bagaimana kita mengingat Rasulullah SAW ketika awal menikahi Aisyah sempat lari bersama, Rasulullah kalah sama Aisyah. Kenapa? Aisyah menceritakan demikian, karena Aisyah saat itu masih kurus, ya, jadi seperti gadis gitu. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian perjalanan perang lagi, maka Rasulullah berlomba lagi dengan istrinya Aisyah. Ternyata ternyata Aisyah yang kalah. Maka Rasulullah mengatakan, hadhihi bitilka, kekalahanmu ini, kekalahanku ini sebagai balasan yang dulu, atau kemenanganku ini sebagai balasan yang dulu aku kalah.
Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya biasa yang namanya perempuan itu awalnya kurus ketika menikah, kemudian ketika menikah semua serba teratur, kemudian nyaman, akhirnya gemuk. Tidak ada masalah, yang penting sehat kan gitu. Sementara akhwat sekarang ini bingung, tiap hari ditimbang badannya, tambah saon terus begitu, bingung terus, stres akhirnya. Nah, ketika stres makan banyak, tambah parah. Itu ada seperti itu. Jadi biasa saja. Kalau memang olahraga ya olahraga, diet ya diet, jangan terlalu ketat sehingga menyiksa diri. Ya, ada diet makannya harus makan putih saja, tidak boleh yang berwarna, tambah repot lagi. Jadi semua harus putih, tidak bisa, jangan. Jadi biasa saja. Yang penting sehat, jaga kesehatan. Lakukan apa yang dilakukan Rasulullah, petunjuk Rasulullah dalam hal makan, minum, menjaga kesehatan, istirahat, insya Allah sehat. Kalau andaikan sakit maka itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tadi masih pertama, yang pertama tadi orang yang selalu melihat kekurangan pasangannya, maka yang akan terkumpul kekurangan demi kekurangan, sama sekali tidak terlihat kebaikannya. Orang seperti ini di ujung tanduk pernikahannya, segera bercerai. Yang kedua adalah kebalikannya, yaitu melihat pasangannya, yaitu tentang kelebihannya, menutup mata tentang kekurangannya. Yang diperhatikan adalah kelebihan. Orang yang seperti ini maka dia akan mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Ini resep Rasulullah. Jadi kalau melihat pasangannya ada kekurangan, segera tutupi dengan kelebihannya. Oh, istri saya begini, bagus, baik hati, pandai, masaknya enak, terus begitu. Sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan kenikmatan dalam pernikahan. Jadi nikahnya itu nyaman, enak, harmonis, senang. Ini yang nomor dua. Ini yang dianjurkan Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, jenis yang ketiga itu, ya, dia itu melihat dua-duanya. Kekurangannya dilihat, diperhatikan, kebaikannya diperhatikan. Akhirnya apa? Impas. Ya, setiap mendapati kebaikan, kelebihan, nyari kekurangannya. Akhirnya tertutup kebaikannya. Ada lagi kelebihan, misalnya istri saya ini masya Allah, ya itu pintar masak. Tapi ada tapinya. Tapi dia ini tidak pandai nyetrika. Istri saya ini pinter ngasuh anak, tapi dia kurang pandai dalam hal ilmu agama. Terus begitu, ada kelebihan ditutupi kekurangan, kelebihan kekurangan. Orang seperti ini pernikahannya hampa. Pernikahan seperti ini pernikahan hampa. Dia tidak akan merasakan kenikmatan menikah. Karena apa? Karena setiap mendapati kelebihan pasangannya ditutup dengan negatif kekurangannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dalam menikah, harmonis, itu banyak-banyak melihat kelebihan pasangan kita. Ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis satu lagi ya, yaitu wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada ala wastausu bin nisa'i khairan. Rasulullah juga bersabda ketika khutbah haji wada. Tahun berapa haji wada? Tahun 10 Hijriah akhir. Rasulullah mengatakan, ketahuilah, maka kasih wasiat dengan kaum wanita tentang kebaikan saja. Fa innahunna awanun indakum, karena kaum wanita itu bagaikan tawanan kalian. Jadi wanita kalau dinikahi laki-laki itu nggak bisa kemana-mana. Maka yang bertanggung jawab adalah laki ini. Makanya para ulama mengatakan tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya ketika menikah lepas, berganti kepada suami. Semuanya, tempat tinggal, nafkah, pendidikan bergantung kepada suami. Ya. Dan wanita itu kalau taat suaminya dijamin surga. Itu enaknya wanita yang sudah menikah. Gampang masuk surga. Yang penting apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian taat suaminya. Satu lagi apa? Menjaga kehormatannya. Maka dia dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah mengatakan, fal tatakhayyar min ayyi ababil jannati sya'at. Silakan pilih pintu surga mana saja yang ia suka. Ini luar biasa, jarang-jarang ada keterangan orang boleh memilih pintu surga kecuali yang seperti ini, wanita yang taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Jadi kalau wanita sudah mendapatkan suami, apalagi suaminya soleh, tidak usah pikiran jadi wanita karir, sudah surganya di hadapannya. Bahkan kadang-kadang dia mencari pekerjaan padahal dia sudah diberi nafkah oleh suami cukup, lalu pengen dunia lain, artinya pengen bekerja karena dia terlanjur menjadi
wanita karir atau mungkin pengen jadi wanita karir, akhirnya apa? Ketika bekerja di luar sana ketemu laki-laki lain, akhirnya berbuat dosa, akhirnya nggak jadi masuk surga. Banyak seperti ini. Akhirnya apa? Seneng dengan siapa? Bosnya, seneng dengan pegawai yang lain karena sering ketemu, padahal asalnya adalah wanita yang salihah. Sehingga apa? Sehingga akhirnya terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Kalian tidak memiliki hal tersebut kecuali itu, illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan perbuatan keji, berzina, maka engkau berhak untuk melepaskannya. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madhaji. Kalau wanita itu melakukan perbuatan yang tidak layak seperti nusyus, membangkang, maka hajarlah di tempat tidurnya. Maksudnya apa? Hindari tidur bersama-sama tapi masih satu ruangan. Ini cara menghajar istri. Jangan mau tidur bersama di satu ranjang kalau memang dia membangkang. Ya. Wadribuhunna dharban ghaira mubarrih. Kalau tetap saja dia nusyus, membangkang, maka boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak sampai membekas. Ada aturannya seperti yang kita sebutkan pada saat yang lalu. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau wanita itu sudah taat kepada kamu wahai laki-laki, tidak ada jalan untuk kamu untuk menyalahkan dia. Tidak ada jalan kamu untuk menjelekkan dia, menghina dia, menyalahkan dia dan seterusnya. Kemudian ala innalakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah kamu punya kewajiban yang harus ditunaikan untuk istrimu. Jadi laki-laki punya kewajiban, di antaranya memberi nafkah, nafkah lahir, nafkah batin. Ini nafkah semuanya. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau seandainya ada istri, ya mohon maaf ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau seandainya ada istri didiamkan oleh suaminya, tidak dikasih nafkah batin, maka istri berhak untuk menuntut. Sebagaimana istri berhak menuntut nafkah lahir. Maksudnya nafkah harta atau uang, berhak menuntut. Ya, karena itu adalah konsekuensi kewajiban sang laki-laki. Kemudian walinisaikum alaikum haqqa. Dan ya, kamu pun juga punya kewajiban atau hak yang harus ditunaikan untuk istrimu. Fa amma haqqukum ala nisaikum, adapun hak kamu yang wajib ditunaikan oleh istrimu, fala yuti'na atau yuwati'na furushakum man takrahuna. Di antara kewajiban istri, ini kewajiban istri, jangan sekali-kali menempatkan orang lain di tempat tidur suamimu. Ya, meskipun dia adalah orang laki-laki atau saudara sendiri misalnya. Jangan sampai tempat tidurnya suami ditempatkan di sana orang lain. Ini termasuk kewajiban sang istri kepada suaminya. Wala ya'dhanna fi buyutikunnakum liman takrahuna. Yang kedua di antara kewajiban istri adalah jangan sekali-kali mengizinkan orang lain masuk rumahmu kalau orang tersebut tidak disuka suami. Jadi ibu-ibu dengarkan pesan suami. Ya, kalau suami mengatakan awas ya nanti si fulan itu jangan sampai masuk rumah. Atau si perempuan itu mungkin dia menunjuk tetangga karena nggak suka mungkin. Jangan sampai masuk rumah ini, jangan sekali-kali dimasukkan. Ya, karena suami tahu ini maslahat atau mudarat kalau dimasukkan. Kadang-kadang perempuan tetangga dimasukkan kemudian ngerusak pemikiran sang istri yang mestinya menjadi salehah kemudian tidak salehah, tidak taat kepada suami. Kemudian ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna, dan kewajiban kalian yang ditunaikan kepada istri adalah berbuat baik kepada istri fi kiswatihinna wa ta'amihinna, dalam hal memberi nafkah yaitu pakaian dan makanan kepada mereka. Dan Allah memberikan keterangan memberi pakaian kepada istri atau keluarga itu dengan cara yang ma'ruf, yang wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan, disesuaikan dengan kemampuan suami. Kalau suaminya kaya maka nafkahnya nafkah orang kaya. Ya, kalau suaminya miskin maka nafkahnya nafkah orang miskin. Jadi kalau ada istri atau perempuan punya suami miskin, maka sang istri tidak bisa menuntut nafkah orang kaya. Kalau sang perempuan punya suami kaya, ternyata suaminya memberi nafkah orang miskin dikit, maka sang istri berhak menuntut nafkah orang kaya.
Nah, sekarang bagaimana dengan istri yang punya suami miskin, ya? Kemudian dikasih nafkah orang miskin dikit. Kemudian sang istri minta nafkahnya orang kaya. Siapa yang salah ini? Ya? Siapa yang salah kalau begini? Akhirnya bertengkar gara-gara nafkah. Makannya minta yang mewah, ternyata suami ngasih setiap hari tempe tahu misalnya. Ya, ternyata istrinya mintanya daging gitu. Nah, seperti ini siapa yang salah? Maka inilah manfaatnya menikah itu ala basirah. Sebelum menikah itu harus tahu kondisinya calon pasangan ini bagaimana. Dan dalam Islam itu dianjurkan, bukan wajib ya, dianjurkan pasangan itu yang sekufu. Apa sekufu itu? Sepadan dalam masalah dunia. Jangan timpang jauh sekali, akhirnya nanti sulit menyesuaikannya. Ya, tapi kalau siap tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang miskin dinikahi orang kaya raya, kalau siap tidak masalah. Ya, atau orang kaya dinikahi oleh orang miskin. Kalau mau, silakan, tidak masalah. Tapi siap nggak dia diberi nafkah orang miskin? Kalau nggak siap ya jangan sekali-sekali. Nanti akhirnya bubar kan gitu. Ya, jadi ikhwan fillah azakumullah. Jadi inilah sebagian daripada hak dan kewajiban suami istri. Ini yang bisa kita sampaikan dan waktunya sudah lewat. Mungkin ada yang bertanya, kami silakan. Bagaimana janda yang pensiun agar pensiunannya tidak dicabut? Maka dia nikah rahasia, tidak melalui administrasi. Apakah uang pensiunan yang diperoleh tiap bulan itu syubhatkah? Kalau pensiun haknya dia, ya haknya dia, bukan syubhat. Jadi suami meninggal dunia, kemudian pensiunnya diambil oleh istrinya, kemudian istrinya menjanda, supaya tidak hilang. Karena dalam negara kita ini kalau janda itu menikah, maka pensiunnya suami sudah dihapus, kan gitu ya? Betul. Baik. Jadi di sini menikahnya sah seperti ini, ya. Dan uang pensiunannya tetap hak dia. Cuman masalahnya di sini nikah rahasia ini yang masalah. Sering kita katakan bahwasanya nikah siri, nikah rahasia itu kontradiksi. Karena nikah itu mestinya diumumkan, ini kok malah rahasia. Ya, berarti ada apa-apanya. Ternyata ketahuan, ternyata untuk apa? Mempertahankan pensiunannya. Kenapa kok dia tidak mengatakan sudah saya nikah resmi saja dengan suami, insya Allah Allah mengganti pensiunan ini dengan nafkah dari suami, ya. Dan suami tidak boleh kemudian akhiri saja supaya pensiunannya tetap terus jalan. Jangan. Ini laki-laki yang lemah seperti ini. Berarti dia menikah dan dia tidak siap memberi nafkah. Ya, dia menikah tidak siap memberi nafkah. Jadi sebaiknya kalau seperti ini sudah terjadi, sebaiknya. Kalau belum terjadi, jangan. Ya, kalau bisa nikah resmi, tercatat. Nanti kaitannya nanti ahli warisnya siapa, nanti catatan di akte anak ini anak siapa, kan gitu. Kalau nggak ada akad, kalau nggak ada surat nikahnya, kalau nggak ada surat nikahnya, anak itu dinisbatkan kemana? Biasanya yang antum tahu gimana? Kalau ada orang nikah siri, kemudian punya anak, anak ini binnya ke siapa? Di dalam aktanya. Biasanya binnya ke ibunya. Dalam Islam seperti ini tidak boleh, karena bin itu kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Nanti berkaitan dengan anak, nasabnya juga akhirnya tidak benar. Kemudian nanti akhirnya berkaitan dengan hal-hal warisan. Kemudian laki-lakinya nanti kalau meninggal dunia dapat warisan. Kalau meninggal dunia nggak ada catatan apa-apa, nggak dapat warisan isinya ini. Ya, jadi ini untuk kemaslahatan, maka kalau bisa dilaporkan ke pengadilan agama untuk mendapatkan catatan nikah yang resmi. Kalau belum, maka segera diurus surat tersebut sebagai pertanda seriusnya dia menikah yang sebenarnya. Iya, silakan satu lagi barangkali. Cukup? Baik, insyaallah cukup, kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.